Yuk, klik di sini, lalu pergi ke tag di inspektor. Di sini ada add tag. Nah, klik saja. Lalu this is empty-nya kita klik tambah. Nah, seperti itu. Lalu kita tulis Ika. Nah, ini untuk tag-nya. Kembali lagi ke view, lalu ke pilih di bagian tag-nya pickup. Ini agak besar. Lalu setelah itu kita telah buat objek 3D-nya, kita langsung bikin codingannya untuk raycasting seperti itu. Klik kanan di bagian manapun di area sini, lalu create. Lalu di sini ada C pagar script itu. C cross. Ambil dari mana, Mas? Ada dari di mana? Ininya, raycast-nya. Raycast-nya dari YouTube, Pak. Iya, dikasih linknya saja. Oh. Biar teman-teman bisa ngopi nanti atau kemudian bisa dikopikan. Kopikan yang sudah ini. Oh, di bagian ya. Kalau misalkan sekarang kita bagaimana? Iya, maksudnya codingan. Ya. Oke. Ini kita menggunakan raycast sheet. Raycast sheet ya, yang functionnya bagikan Mas sedikit. Ya, kelompoknya silakan Dan. Oke, sip. Nah, setelah kita raycast-nya tadi dibagi berapa, Mas? Ini tadi belum dijelaskan. Raycast itu berapa? Ada 3 raycast. Ya. Yang pertama hit, yang kedua function, dan yang ketiga yang normal. Nah, seperti itu. Tadi dijelaskan nggak ya? Enggak, cuma belum, bagian ya? besar. Jadi raycast ada 3, ada raycast normal, ya, berarti tanpa ada pelakuan apapun, kemudian hit sama function. Kalau function itu berarti apa? Kalau Anda belajar pemrograman yang namanya function, di dalamnya itu ada apa? Ada apa? Ada fungsi, Pak. Iya, ada fungsi. Nah, fungsi itu kalau di ada sebuah kondisi gitu ya. Kalau di pemrograman kalau di pemrograman itu ada kondisi ya, bisa kemudian pakai boolean atau true and false. Misalnya ini cahaya itu akan kemudian sebenarnya ada, ya, berarti itu adalah true gitu ya. Kalau not berarti tidak ada. Nah, itu ada yang namanya raycast function atau raycast function itu untuk mengecek apakah cahaya itu bertabrakan dengan objek lain di dalam scan atau tidak. Ya. Nah, Anda juga bisa membuat juga bisa mencari codingnya ya, karena ini memang kita belajar C++ ya. Ini contohnya Anda bisa pakai membuat raycasting menggunakan function gitu ya. Terus kemudian di raycast function itu bisa kemudian Anda mengembalikan boolean ya terhadap benar atau salah ya. Kalau misalnya benar itu berarti true, kalau false itu salah gitu ya. Ya. Terus Anda bisa mengupdate-nya juga misalnya ya. Nanti misalnya kalau misalnya diterapkan ya. Ini contohnya ya. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa ada kondisinya ya. If ya. Terus kemudian raycasting-nya itu ya berarti dia akan mengecek apakah ada atau tidak, atau benar atau tidak. Ya. Apakah sinarnya bertabrakan atau tidak. Makanya ada hubungan dengan oklusi juga. Gitu. Oke, silahkan dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan setting raycasting-nya untuk menampilkan raycasting-nya. Kita copy paste saja codingan yang telah disediakan sebelumnya, lalu ke bagian Visual Studio. Beberapa saat.
Ya, tinggal dikopikan saja. Nah, di sini kita copy pastekan saja biar cepat. Nah, lebih. Nah, di sini kita telah membuat sebuah raycasting heat, di mana apabila memukul cahaya atau suatu objek, maka akan terjadinya pendeteksian, di mana nilai tersebut mendeteksi 100 meter ya. Dengan mendeteksinya nanti muncul sebuah garis seperti itu. Nah, yang katakan ke bagian pickup tadi yang kub yang telah dibuat. Langsung saja kita lihat ke bagian Unity-nya. Nah, di sini. Oh, belum selesai. Nah, untuk raycasting telah terbuat. Mari kita coba. Nah, langsung saja play. Raycasting ini kita tarik ke bagian main kamera ya. Nanti yang akan yang pendeteksinya adalah sebuah kamera seperti itu. Ini belum terdeteksi. Mas, Anda kan bisa cek dengan merah, hijau, kuning itu, XYZ-nya itu. Itu loh, yang XYZ-nya itu. Ini, Pak. Iya, bukan yang XYZ-nya. Itu loh yang di situ itu loh. Yang sebelah kanan atas di dalam scan. Bukan kirinya, kiri. Oh, tadi scan tadi posisi, benar Mas. di scan Posisi yang di atas itu. Yang di atas itu loh. Di atas. Yang pojok kanan posisi untuk posisi. Pojok kanan. Ini. Yang untuk pindah-pindah posisi. Pindah posisi XYZ. Nah. Anda kan bisa ngatur, ngelihatnya kan bisa ngatur ini. Iya. Bisa biar gampang kameranya. Oh, berarti kurang di mana nih gitu ya. Bisa lihat lebih mudah gitu ya. Oh, diturunkan atau di mana. Kan bisa lihatnya lebih gampang. Terus kemudian Anda bisa putar Z-nya juga dari tampak sisi mana. Ya. Nah, udah. Jadi apabila objek telah terdeteksi gitu, nanti kita akan muncul notifikasi atau angka-angka seperti ini bahwa objek tersebut telah kena atau terdeteksi seperti itu. Dan jaraknya kena tadi. Jaraknya berapa tadi? 1000 berapa? meter. 1000 meter. 1000 meter. Maka jarak tersebut akan mendeteksi sejauh 1000 meter seperti itu. Coba dilebihkan, Mas. Bukan. Kalau Anda geser tadi, Anda cube-nya digeser lagi. Oh, mungkin di sini agak diubah dulu, Pak. Mungkin jadi supaya tidak terdeteksi seperti itu, Pak. Mungkin 2 meter. Ya. Apabila jaraknya 2 meter, maka akan muncul kita memiliki jarak 2 meter. Ya. Nah, apabila misalkan lebih dari 2 meter, maka pendeteksinya atau line tersebut tidak akan menampilkan seperti itu. Ya. Tapi bisa nggak ngelihatkan scan-nya tadi?
scan. Kameranya ya. Ya. Bisa mungkin Pak, maksudnya seperti apa Pak? Ya, ini kan kita bisa lihat ya. Jadi tadi kita bisa tahu pergerakannya, tinggal set kita bisa melacak berapa ini ya, berapa meter gitu. Kalau di teorinya adalah Raycast heat ya, atau Raycast heat itu digunakan untuk apa tadi? Mendeteksi cahaya. Raycast heat loh. Kalau raycasting untuk memukul, misalkan ada objek di depannya seperti itu Pak. Ya, jadi melihat menyimpan informasi mengenai tubrukan cahaya, ada tubrukan cahaya atau enggak di sana, gitu ya. Atau dia bisa merekam namanya heat, di mana pengenaan yang terjadi objeknya, apa yang terkenai, seberapa jauh objek itu dari titik awal cahaya datang. Kemudian Anda bisa cahaya itu ke tempat atau kejadian atau di scan tadi, ya akan menyimpan informasi seberapa jaraknya dari titik poin yang Anda set, gitu ya. Ya. Kalau di sini tadi di set seberapa tadi? 2 meter kalau yang 2 meter. Ya. Nah, kalau lebih dari, karena sudah Anda set 2 gitu ya. Ini bukan berarti 2 meter ya, mungkin 2. Nah, itu kalau Anda sorotkan apa namanya? Ya tadi ya, hanya yang Anda set saja 2 ya kan? Tadi. Ya. Nah, inilah apa dari titik sorotan tadi ya, sorotan cahaya yang di ini kamera disesuaikan ya kan dengan apa yang Anda inginkan, atau atur jaraknya. Nah, kalau misalnya ada yang menabrak di dalam cahaya tersebut, nanti akan kemudian terdeteksi. Ya. Oke, silakan dilanjut. Baik. Untuk di bagian Raycast telah selesai, lalu geometri mesh di sini ada mesh render dan juga mesh filter. Mesh filter ini untuk desainnya seperti itu. Mungkin yang saya pahami, misalkan di sini bikin kapsul. Nah, untuk mesh render ini di sini yang utamanya adalah cache shadow dan juga resize shadow seperti itu. Cache shadow ini untuk menampilkan shadow atau bayangannya. Ya, namanya filter ya. Iya. Itu kan apa, bisa bayangan, bisa. Ya kalau misalnya Anda membuat sebuah font membuat dengan shadow atau shadow, itu berarti gimana fontnya itu? Fontnya mungkin memiliki bayangan, Pak. Nah, memiliki bayangan. Sama dengan ini itu. Anda buat 3D itu membuat misalnya tadi cube atau kapsul atau apa. Kalau Anda buat shadow berarti di sana ada apa? Memiliki bayangan. Iya. Coba. Nah, untuk di sini memiliki bayangan, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin akan menuju ke bagian lightning seperti itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang lightning. Jadi lightning ini sebelumnya kita tidak akan melihat. Mas, ini apa namanya? Direct lighting. Makanya tadi Anda belum menjelaskan ya. Kalau di dalam scan ini ada yang namanya pencahayaan secara langsung sama tidak langsung. Kalau direct light berarti apa? Secara langsung. Nah, secara langsung dan bisa diatur di sini. Ya enggak? Ya toh? Bisa dicerahkan, bisa diredupkan gitu. Kalau misalnya Anda di Photoshop, Anda mengedit sebuah gambar, ya biasanya kalau hitam kita pengen naikkan cahayanya, itu bisa ya. Ya, sama dengan di sini. Ada yang kita ngatur cahayanya secara langsung di sini, ini kan dinyalakan atau
diterangkan, gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena kita ingin menampilkan shadow atau bagian lain dari cahaya, kita sebelumnya menambahkan dulu bagian terrain. Terrain ini untuk menampilkan, nah seperti itu. Nah, di sini terrain kita tarik dulu. Langsung kita tarik ke terrain saja. Nah, ini kira-kira menjadi lebih terang ya. Ya, Ya, terrainnya warna putih. bisa diganti. Nah, untuk gantinya kita gunain cahayanya aja. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lebih ke biru, lebih ke hijau gitu ya. Bisa mengatur. Ya. Bisa kita atur di situ. Namanya adalah direct lighting atau pencahayaan secara langsung yang kita buat di apa Mas? Yang kita buat di cahaya. Ya, directing light ya. Di directional light. Direction itu artinya apa sih? Direct artinya apa? Secara langsung mungkin, Pak. Ya, indirect Tidak secara langsung. Ya. Ada yang tidak secara langsung karena kita sudah misalnya Anda sudah membuat sebuah aplikasi, ya tidak secara langsung itu ada cahaya yang mempengaruhi sehingga itu jadi kuning, jadi hijau. Gitu. Kalau ini kita bisa mengatur di Unity-nya, ya, cahayaannya ini. Makanya itu biasanya digunakan dalam game-game gitu ya. Dalam game, makanya tadi diterangkan ya, ada di teorinya biasanya di game itu ya. Itu bisa membuat pencahayaan langsung di sini ya, atau di direct lighting ya. Oke. Karena ini Anda menggunakan terrain ya. Iya, gunain. Nah, terrain untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa cahayanya ada gitu. Ya. Misalkan untuk directional ini kita matiin dulu. Nah, warnanya kan jadi yang bagian ini. Juga tidak terpakai sebelumnya mati. Kita atur di bagian directional light. Di sini ada directional itu ada yang bentuknya spot. Nah, spot ini biasanya digunain untuk misalkan dalam game untuk center atau di mobil gitu. Ya. Cahaya lampunya gitu. Ya. Nah, untuk directional ini untuk menyeluruh. Nah, gitu. Sedangkan spot maka akan jadi kayak sorotan seperti itu. Untuk di bagian point, nah untuk point ini akan menampilkan seperti lampu pada taman seperti itu. Intensity kita ke 30. Jadi seperti itu akan terlihat lebih jelas. Kita gunain sudah mungkin cukup di bagian cahaya untuk pencahayaan karena kita tidak membahas bagian terrain. Selanjutnya kita ke bagian material nih, skin dari misalkan salah satu objek. Kita akan membuat sebuah material. Gimana cara bikinnya? Kita pergi ke create. Nah, di create ini kita akan membuat sebuah material. Nah, material ini digunakan untuk skin atau warna dari sebuah objek seperti itu. Nah, di sini ada yang penting itu adalah occlusion. Kita digunain untuk occlusion-nya. Lalu kita pilih default saja karena tidak membahas secara detail seperti itu. Maka telah terbuat sebuah material. Material ini kita bisa gunakan untuk di bagian kapsul, di bagian mesh render. Mesh render apa ya? Nah, ini dia. Oh, bagian mesh render. Nah, nanti kita akan bikin di skinnya.
Tapi skinnya di mana ya? Nah, ini kita lewat saja terlebih dahulu, langsung saja ke bagian occlusion-nya. Nah, di bagian occlusion ini kita gunakan untuk membuat sebuah tumpukan atau bayangan lebih nyata atau realistik seperti itu. Kita ke bagian rendering, di sini ada occlusion cooling. Occlusion cooling ini digunakan misalkan di renders. Di renders ini digunakan untuk di sini ada cube ya. Cube ini kita ingin gunain occluder. Occluder itu untuk misalkan menampilkan sebagai penumpuk, bukan yang ditumpuk. Tapi untuk yang saya baca dari beberapa web, nah occluder dan occlude ini kita gunakan centang supaya nanti bertumpuk dan saling lebih nyata seperti itu. Misalkan kita ingin menggunakannya untuk sebuah permainan yang lebih besar. Seperti itu, Pak. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Iya. Ini ya. Jadi misalnya nanti oklusi itu bisa berkembang. Artinya bisa berkembang tuh bisa Anda manfaatkan dimanapun ya. Artinya sesuai dengan misalnya Anda menggunakan 3D ya untuk misalnya mau jalan gitu ya. Jalan. Kalau ada objek orang itu harusnya gambar itu tertutup dengan kakinya misalnya. Nah, itu bisa berkembang sampai sana kalau oklusi ya. Nah, ini sebenarnya kita cukup sampai dengan recasting tadi. Nah, yang dipraktekkan di sini adalah recasting heat, ya kan? Dan sebenarnya tadi sudah dipraktekkan recast normal, kemudian recasting heat, sama functionnya yang bernilai 2 meter atau 1000. Jadi ini adalah terkait dengan pencahayaan, gitu ya, terkait dengan pencahayaan yang bisa kita atur secara langsung di dalam ya Unity ini, gitu ya. Dan cahayanya itu ya kita bisa edit ya atau kita bisa atur ya dengan suara saya jelas atau putus-putus ya? Jelas, Pak. Putus-putus. Jelas. Suara saya putus-putus ya? Halo? Jelas, Pak. Oh, Pak, enggak. Tidak, Pak. Jadi kita disesuaikan dengan tadi mau dicerahkan bisa, kemudian mau disesuaikan latarnya bisa, ya disesuaikan dengan latarnya bisa. Apakah kita pengen lebih ke kuning, lebih ke biru, lebih ke merah, gitu. Seperti ada di Photoshop ya. Di Photoshop itu ya misalnya saya share ya. Misalnya mana ya? Misalnya ini ya. Nah, kalau di Photoshop ada pengen misalnya ini saya cerahkan gitu ya, tinggal Ctrl M. Ya, itu kita bisa cerahkan, ya kan? Bisa kita gelapkan gitu ya. Ya. Kalau normalnya segini, kita bisa cerahkan. Ya, kita bisa cerahkan gitu ya. Ya, itu kita bisa cerahkan ya terkait dengan kurvanya ini ya. Ya, kita kurvanya ini ya pengen ke historisnya ke pol nyala atau diatur gitu, atau lebih tajam bisa. Dan tadi kita bisa menyesuaikan warnanya ya. Kalau di Photoshop dengan Ctrl B ya. Nah, Ctrl B itu kita bisa sesuaikan. Ini kan normalnya seperti ini misalnya ya. Normalnya seperti ini. Kita bisa pengen ke arah yang lebih kuning ya, tinggal kita geser sini aja yellow-nya. Ya. Ini biasanya bagi orang yang Instagramable ya, misalnya mau nyeting di feed-nya lebih kelihatan kuning semua misalnya, ya. Atau misalnya kuning di bagian di bagian awal, di bagian tengahnya nanti lebih ke biru gitu ya. Ya. Bisa gitu ya, diatur ya. Lebih ke kuning gitu ya. Atau kita bisa lebih pengen ke hijau bisa ya. Kuning ke hijau atau pengen ke merah gitu bisa ya. Jadi ini color-colornya sudah di set ya. Bisa di shadow juga ada di sini ya kan? Ya kan? Karena tadi main shadow juga ya. Nah, ini di sini juga ada shadow.
Nah, misalnya kalau misalnya Anda teks gitu ya, misalnya teks, ya, pengen misalnya warnanya, sebentar, wah ini ngajari desain. Ya. Nah, Anda kan bisa mengolahnya dengan FX ini ya. Apakah kita bisa pakai shadow ya? Shadow itu berarti ada apa Mas Dik tadi? Ada apa? Ada sebuah bayangan, Pak. Nah, ada bayang. Nah, Anda lihat nih ya. Saya pengen men-shadow apa tulisan ini misalnya. Ya. Warnanya apa? Nah, misalnya pengen ke merah misalnya. Ya. Nah, ini sama aja. Misalnya Anda membuat sebuah latar apa di Unity tadi ya, latar atau Lupa saya aktifkan. Nah, untuk di bagian material, di bagian cube, nah di sini ada skin ya, kita gunakan skin. Di sini kita nanti nampil nah, seperti itu. nah, ini kan Bagian sama ya, material. seperti apa namanya, mengatur tadi, mengatur sebuah ini ya. Apakah pengen tampak skinnya atau pengen ininya tergantung ya, tergantung ke ini masing-masing. Ya. Coba Baik. sekalian skin apa? Oh, ini untuk material. Iya. Banyak kan ya? Banyak. Ini ada warna-warna yang dibutuhkan. Tinggal itu. milih. Ya. Oke. Ya mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mas Dina. Oke.